Jenius Medis. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Bab tahun 1776 sampai tahun 1778. Mereka sama sekali tidak bisa melihat Jericho Lee. Harus dikatakan bahwa mereka belum melihat kekuatan dan detail Jericho Lee yang sebenarnya hingga saat ini. Zai Qingsui tidak peduli berapa banyak orang yang berpikir, dia melihat sekeliling, mengapa mereka belum tiba. Aku datang lebih awal, kata Mo Lingyan sambil tersenyum. Presiden Bailey pergi ke rumah sakit pengobatan tradisional Tiongkok dan meminta Presiden He untuk datang ke sini. Sueling, saya baru saja melihatnya di jalan. Zai Qingsui mengangguk. Namun, sebagian besar orang di bidang medis datang ke sini untuk 2 orang, jadi lebih nyaman. Mo Lingyan melihat sosok di sekitarnya. Apakah orang-orang hebat itu belum datang? Zai Qingsui sedikit mengernyit, yah, aku tidak melihat Yesanye. Sepertinya mereka harus menunggu beberapa saat untuk datang. Dialog di antara mereka membuat Ouling dan yang lainnya kembali merasa bingung. Siapa Yesan kamu? Hebat sekali. Zai Qingsui menggaruk kepalanya. Dia orang yang sangat berkuasa, tapi kamu belum pernah mendengarnya. Seharusnya tidak begitu. Rasanya seperti mengatakan bahwa mereka bodoh, dan beberapa dari mereka tidak dapat menahan perasaan malu. Kami telah belajar kedokteran di kampung halaman, dan kami jarang keluar. Bukankah aneh jika kami tidak mengetahuinya? Qin Zi meludahkan lidahnya. Zai Qingsui memutar matanya dan berkata dengan nada menghina, tidak heran Paman Qin ingin kamu datang ke sini. Kamu benar-benar tidak memiliki cukup pengetahuan. Ye Sanyei adalah Xiao Xiong yang sangat terkenal di selatan Sichuan. Dia adalah seorang pria dengan mata dan tangan. Dapat dikatakan bahwa bahkan An Cheng Feng, wali kota kota Lusu, harus dihormati sebagai tuan ketiga. Oh, ngomong-ngomong, An Cheng Feng sepertinya ada hubungannya dengan Jericho Lee. Jericho Lee sepertinya adalah hidupnya menyelamatkan dermawan. Beberapa orang menarik napas, menatap mata Jericho Lee semua menjadi terkejut. Setelah beberapa saat, kedatangan An Cheng Feng membuat keributan, dan para bos lokal di Luzu semua terkejut. Terkejut dengan daya tarik perayaan tersebut, bahkan seorang Cheng Feng pun ikut tertarik. Setelah beberapa saat, Bailey Sueling dan yang lainnya datang. Jericho Lee. Bailey Sueling sekilas melihat Jericho Lee di tengah kerumunan, dan dengan cepat berlari mendekat. Sueling. Zai Qingsui juga dengan senang hati menyambutnya. Dan Ouling dan yang lainnya telah mengenal Bailey Sueling sejak lama, dan mereka dengan senang hati mengikutinya. Selamat siang, Presiden Bailey, selamat siang, Presiden He. Jericho Lee menyapa sambil tersenyum. Kamu laki-laki, ketika Anda masih di Beijing, Anda diundang menjadi tamu. Tanpa diduga, kamu tidak pergi. Sekarang sudah lebih dari setengah tahun, keluh sutradara Bailey. Jericho Lee merasa malu. Tampaknya Bailey Sueling telah mengundangnya pada awalnya, tetapi dia tidak punya waktu untuk pergi, maaf, ada terlalu banyak barang yang ada. Jika kamu pergi ke ibu kota lain kali, kamu pasti menjadi tamuku. Dekan Bailey tidak menyalahkannya. Dia melihat sekeliling dan berkata, di mana tuanmu? Di ruang tunggu lantai 3, Paman Zai dan mereka semua ada di sana, jawab Jericho Lee. Pergi. Naik dan ngobrol, kata He Longyan segera. Beberapa orang naik ke atas sekaligus. Mereka tidak ingin berurusan dengan begitu banyak tamu pada kesempatan ini. Bailey Sueling secara alami tetap di bawah bersama sekelompok anak muda. Sementara itu, Lo Qingqing juga tiba. Begitu kami bertemu, itu adalah saat untuk mengenang. Setelah beberapa saat, tiba-tiba ada keributan di luar hotel. Gerakannya sangat keras. Selusin mobil mewah muncul bersama-sama, yang langsung menarik perhatian orang-orang. Mata seluruh penonton. Mengapa? Mengapa banyak sekali mobil mewah yang datang sekaligus? Keluarga apa ini? Mungkin dari beberapa keluarga. Saya bertemu mereka di jalan dan mereka berkumpul. Jangan bicara omong kosong. Apakah kamu tidak melihat pertempuran ini? Mereka semua jelas berasal dari keluarga yang sama. Awalnya, beberapa orang mengira kemunculan tiba-tiba iring-iringan mobil mewah itu terdiri dari beberapa pengunjung. Belakangan, setelah mengamati dengan cermat pertempuran tersebut, mereka memutuskan bahwa itu milik sebuah keluarga. Pertempuran. Apakah mereka keluarga di ibu kota? Tidak, apalagi ibu kotanya jauh dari sini, dan saya belum pernah mendengar ada perayaan yang bisa mengganggu keluarga di ibu kota. Ya, apakah demi pamer? Orang-orang berspekulasi, karena tim baru ini penuh rasa ingin tahu. Seseorang akan datang lagi, dan orang-orang yang datang tampak tidak biasa.
Ouling mendecakkan lidahnya. Kelihatannya sangat tidak biasa. Lihat mobil ini, tidak ada yang kurang dari 1 juta. Bahkan keluarga di Beijing tidak mungkin terlibat dalam pertempuran sebesar itu, Qinzi mengerutkan kening. Saat orang-orang sedang kebingungan, Mo Lingyan tiba-tiba menyadari bahwa wajah Jericho Li menjadi muram. Bai Yunfeng, keluarga Li Taigong Li Tianwei, 3 lebih sedikit Li Fengyun, 5 lebih sedikit Li Fenglong, 7 lebih sedikit Li Fenghao, sekarang kepala keluarga Li Shengwei ada di sini. Pada awalnya, kebanyakan orang tidak peduli ketika para tamu memanggil nama mereka, tetapi ketika mereka memanggil nama Li Shengwei, ketika identitas orang-orang di luar dipastikan, mereka semua ketakutan. Ini luar biasa. Li Shengwei mungkin sangat aneh bagi sebagian orang yang hadir, namun bagi sebagian orang, nama itu seperti guntur. Pria ini adalah pria besar yang baru saja bangkit. Dia terutama tinggal di Main dan melakukan perjalanan antara Tiongkok dan Main. Pria ini sukses di Main, dan tidak kalah dengan orang di balik perusahaan Rende yang terkenal. Sampai batas tertentu, Li Shengwei lebih kuat dari Li Ye. Dikatakan bahwa Li Shengwei di Main, meskipun kepala suku bertemu, haruslah seorang saudara. Dalam kesan orang-orang yang hadir, meskipun Tuan Li berkuasa, dia jauh dari rasa hormat dari kepala negara. Mengapa kalian semua bereaksi seperti ini? Apakah orang-orang di sini sangat berkuasa? Hal ini langsung dicemooh dan diejek oleh orang lain. Bahkan Li Shengwei yang terkenal pun tidak tahu. Kamu benar-benar bodoh. Katakan padaku, siapa dia? Biar aku bicara baik-baik. Pertama-tama, keluarga Li di puncak Baiyun awalnya adalah seorang keluarga yang kurang dikenal. Dikatakan bahwa puncak Baiyun milik sebuah gunung dekat Mobei. Sangat luas, mirip dengan hutan perawan, dengan sedikit orang. Namun keluarga Li dikatakan tinggal di sana, tetapi tidak ada yang yakin di mana mereka sebenarnya tinggal, dan dunia luar hanya mendengar tentang keluarga Li di Bai Yunfeng. Apa yang dilakukan Bai Yunfeng? Saya bertanya pada Li Shengwei. Apa yang terburu-buru? Ini Li Shengwei, yang sekarang menjadi kepala keluarga Li di Bai Yunfeng. Dia sangat misterius. Naga itu dapat melihat kepala tetapi tidak dapat melihat ekornya. Dalam keadaan normal, hanya sedikit orang yang dapat melihatnya sama sekali. Dikatakan bahwa dia telah bekerja di Main. Sekitar beberapa bulan yang lalu, kepala Main berada dalam masalah besar. Li Shengwei inilah yang memecahkan masalah tersebut. Bab 1777. Apalagi? Jangan bilang padaku bahwa ini saja sudah bisa membuat orang begitu menghormatinya. Tentu saja tidak. Dikatakan bahwa Li Shengwei mengendalikan beberapa keluarga terbesar di Main. Dari segi kekuasaan, bisa saja mengatakan bahwa hanya ada satu orang di Main dan lebih dari 10.000 orang. Dan dia mendominasi, tegas, memiliki cara yang sangat misterius, disebut dewa yang hidup, Wei Ye. Hal-hal ini, atau saya secara tidak sengaja dari mulut besar yang kuat itu. Bos memperkirakan bahwa bahkan Tuan Li, yang berada di belakang perusahaan, tidak dapat dibandingkan. Sangat buruk. Siapapun yang mendengar berita orang dalam akan terkejut. Identitas Li Shengwei sangat buruk. Orang seperti itu seperti guru nasional di akhir dinasti Tang. Hanya kaisar yang bisa memerintahkannya. Selain kaisar, dia yang terbesar. Dari segi status, ini tidak ada bandingannya dengan guru Li. Ya Tuhan. Bahkan Tuan Wei datang ke sini. Apakah dia di sini untuk merayakan Tuan Chang? Tuan Chang mempunyai wajah yang begitu besar. Setelah terkejut, orang-orang segera memikirkan hal lain, itulah sebabnya Li Shengwei dan yang lainnya datang. Anda tahu, Li Shengwei bukan satu-satunya yang ada di sini saat ini. Bahkan Tuan Tua Li, Li Tianwei, dan beberapa anak muda ada di sini. Pertarungan ini hampir mewakili sikap keluarga Li. Orang-orang penasaran dengan niat Li Shengwei dan lainnya, tapi ini bukanlah akhir. Beberapa saat kemudian, beberapa mobil lagi datang. Sebaliknya, mobil-mobil ini lebih umum dan lebih sederhana. Setelah turun dari mobil, seluruh masyarakat bisa melihat dengan jelas siapa yang datang dan tersentak. Bukankah ini keluarga terbesar di Main, keluarga Andres? Ya Tuhan, mereka juga ada di sini. Itu pasti ide Tuan Wei. Saat keluarga Andre, keluarga terbesar di Main, muncul, tidak terjadi kecelakaan dan menimbulkan banyak keributan. Apalagi saat melihat keluarga Andre, mereka berdiri di samping Li Shengwei begitu turun dari mobil. Sikap mereka sangat hormat dan mereka terkejut. Tampaknya rumor tersebut benar adanya. Li Shengwei benar-benar mengendalikan keluarga terbesar di Main. Apa posisi yang menjulang tinggi ini? Saya tidak percaya Tuan Wei akan muncul.
Di pihak Zai Qiaosheng dan yang lainnya terkejut melihat Li Sengwei. Zai Qiaosheng telah menjalankan bisnis di luar negeri dan telah berurusan dengan beberapa keluarga di Main. Secara alami, dia tahu beratnya Li Sengwei. Kami telah sampai pada perayaan yang tepat. Tidak. Perayaan ini jauh lebih kuat dari yang kita kira. Itu mungkin ditujukan pada Li Shao. Ketenaran dan status Li Shao kali ini akan naik ke tingkat yang lebih tinggi. Di saat yang sama, keluarga Zai sangat iri. Merupakan suatu kehormatan besar untuk diapresiasi oleh orang terkemuka seperti Li Sengwei. Resepsionis di depan pintu tidak mengetahui situasinya, jadi dia berinisiatif untuk mengundang para tamu masuk. Beberapa tamu memanfaatkan kesempatan ini untuk bergegas dan memuji Li Sengwei. Bagaimana mereka bisa melewatkan kesempatan luar biasa ini? Untuk sesaat, Li Sengwei dikelilingi oleh banyak orang di depan dan di belakangnya. Pertarungan itu menjadi peran utama saat ini, yang sangat menarik perhatian. Menghadapi pujian orang-orang ini, wajah Li Sengwei datar seperti air, dan dia tidak bisa melihat sedikit pun kegembiraan atau kemarahan. Namun para tamu di sekitar mereka tidak marah sama sekali. Sebaliknya, wajah mereka semuanya merah, seolah-olah diwarnai dengan cahaya, yang merupakan suatu kehormatan istimewa. Bagaimana Tuan Wei bisa muncul? Di tengah kerumunan, Jiao Dongming dan Di Jie semuanya menunjukkan ekspresi yang luar biasa. Mereka mengira mereka sedang bermimpi dan menggosok mata mereka dengan keras. Namun, tidak peduli betapa mereka tidak mempercayainya, Li Sengwei berdiri di sana. Wajah Di Ji berangsur-angsur menjadi sangat jelek, sialan. Apakah Tuan Wei ada di sini untuk mendukung lelaki tua itu? Menurutku tidak, kata Jiao Dongming. Dia tidak percaya bahwa Tuan Wei yang terkenal akan datang untuk bergabung dengan pesta itu. Di level Li Sengwei, bahkan jika dia adalah seorang dokter suci, dia masih bisa mengabaikan dan membencinya. Itu pasti karena bajingan kecil itu. Di Ji sangat marah. Saat ini, dia telah melihat Jericho Lee dan yang lain tidak jauh dari situ. Saya tidak tahu trik apa yang dimainkan anak ini. Dia bisa mengundang Tuan Wei ke sini. Dengan marah, dia langsung menghampiri Jericho Lee dan yang lainnya. Nak, aku meremehkanmu. Jericho Lee mengabaikannya, tetapi mengerutkan kening dan tampak murung. Yah, aku sedang berbicara denganmu. Apakah kamu bodoh? Dijai marah. Mo Lingyan merasakan perubahan suasana hati Jericho Lee. Dia mengerutkan kening dan menatap Di Jie dan Jiao Dongming, bagaimana kabar kalian berdua lagi? Siapa yang memintamu untuk datang? Kami tidak mengundangmu, kan? Oh, bagaimana jika aku datang? Di Jie tidak peduli. Mo Lingyan marah, tapi sekarang dia lebih mengkhawatirkan situasi Jericho Lee. Dia tidak punya waktu untuk mengkhawatirkan kedatangan Di Ji dan Jiao Dongming tanpa diundang. Jiao Dongming datang dengan nada masam. Pantas saja kamu memilih dia. Anda seharusnya tahu bahwa dia ada hubungannya dengan Tuan Wei. Mungkin dia adalah anak haram Tuan Wei. Bahkan Zai Qingsui dan yang lainnya menyadari ada yang salah dengan Jericho Lee. Mau tak mau mereka bertanya-tanya apakah Jericho Lee berkonflik dengan pendatang baru ini. Itu benar. Jericho Lee tidak hanya memiliki kontradiksi dengan orang-orang tersebut, tetapi juga memiliki kontradiksi yang besar. Dia tidak mengundang orang-orang ini hari ini, tapi bajingan ini datang tanpa diundang. Suasana hatinya sedang bagus, pernah hancur oleh kemunculan orang-orang ini. Saat ini, Chang Xuande dan yang lainnya kebetulan turun dari lantai atas. Ketika mereka sampai di aula, mereka memperhatikan bahwa suasana seluruh hotel agak aneh, dan mereka tidak dapat menahan diri untuk terlihat terkejut. Ada apa? Saya tidak tahu. Siapa yang seharusnya ada di sini? Zai Suo menjulurkan lehernya dan melihat keluar. Dia melihat sekelompok orang berdiri di luar pintu. Apakah orang-orang yang datang ke sini besar? Qin Zhou tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam. Jika statusnya tidak besar, saya rasa tamu-tamu ini tidak akan bereaksi seperti ini, kata Ou Hao sambil berpikir. Ketika dia berada di ibu kota, dia tidak melihat orang-orang besar itu, jadi dia tenang dan tidak mengalami gejolak sedikit pun, seolah-olah dia tidak melihat sesuatu yang aneh. Jericho Lee, apakah ini orang yang kamu undang? Chang Xuande bertanya dengan ragu. Tidak. Jericho Lee menggelengkan kepalanya. Chang Xuande tertegun dan melihat wajahnya tidak cantik. Dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya-tanya, mengapa wajahnya begitu jelek. Wajah Jericho Lee menunjukkan sedikit ketidakberdayaan. Saya tidak mengundang mereka, dan saya tidak ingin melihat mereka. Namun, mereka datang tanpa diundang. Hari ini adalah perayaan keluarnya guru dari gunung. Saya tidak tahu apakah saya harus menahan diri.
Bab 1778 Pengekangan. Chang Xuande segera memahami maksudnya, merenung sejenak, dan berkata dengan tegas, saya telah melihat semua orang yang harus saya temui, dan hampir semua teman lama saya telah datang. Sebenarnya, upacara ini bisa dibubarkan, tetapi Anda bisa, jangan biarkan hatimu menyia-nyiakan perayaan ini. Guru akan mendukung apapun yang kamu lakukan. Terima kasih, Guru. Saya tahu apa yang harus dilakukan. Jericho Lee menarik napas dalam-dalam dan tersenyum tipis pada saat yang sama, tidak peduli apa yang terjadi selanjutnya, harap tetap tenang. Mendengar ini, semua orang saling memandang. Apa yang dia lakukan? Kedengarannya sangat marah. Saat ini, Zai Qingsui dan Mo Lingyan sepertinya memikirkan sesuatu. Wajah mereka berubah dan mereka menjulurkan leher untuk melihat keluar, apakah mereka? Mereka samar-samar memahami alasan mengapa Jericho Lee terlihat jelek. Saat ini, Chang Sanshi dan Yu Jie, yang sedang menjamu tamu di tempat lain, bergegas mendekat sambil berkeringat. Li Shaoshu, biarkan orang yang salah datang. Jericho Lee melambaikan tangannya, aku tidak menyalahkanmu. Bagaimanapun, kakimu ada pada mereka, dan kamu tidak bisa menghentikan mereka. Wajah Chang Sanshi menunjukkan ekspresi marah, benci. Aku tidak mengirimi mereka undangan. Aku tidak tahu bagaimana mereka datang ke sini. Kami mau. Yu Jie juga sangat marah. Untungnya, Jericho Lee tidak menyalahkan mereka, jika tidak, perayaan hari ini akan hancur, dan mereka tidak dapat menjelaskannya kepada Jericho Lee. Tidak, kamu tidak bisa ikut campur dalam masalah ini, Jericho Lee menggelengkan kepalanya. Dia senang dia tidak membiarkan Li Changrong dan Li Wenyan datang ke sini hari ini, kalau tidak, dia akan sangat sulit melakukannya. Mo Bingyuan kemudian bertanya dengan suara rendah, nak, apakah kamu tahu sesuatu? Wajah Mo Lingyan menjadi malu. Dia menatap Jericho Lee lagi, menghela napas dan berkata, mereka adalah orang-orang terakhir yang ingin ditemui Jericho Lee. Ini akan menjadi badai berdarah lagi. Mo Bingyuan tercengang. Chang Xuande juga mau tidak mau mengangkat alisnya, musuh. Chang Xuande segera berdiri dan berkata kepada semua tamu, semuanya, hari ini adalah perayaan coming out saya. Terima kasih sudah datang. Nanti mungkin ada beberapa kecelakaan kecil. Harap tetap tenang. Banyak orang yang bingung saat mengatakan ini. Namun tak lama kemudian orang-orang mengerti maksudnya. Li Sengwei dan yang lainnya di pintu berjalan perlahan ke aula, dan para tamu segera berpencar untuk memberi ruang. Meski ada banyak orang yang mengejar Li Sengwei, semakin banyak orang yang merasa bahwa mereka tidak dapat mencapai tingkat identitas tersebut dan tidak dapat menghindarinya. Mereka takut menyinggung orang lain dan menderita. Keluarga Li perlahan masuk ke ruang tamu dan segera memperhatikan Jericho Lee. Ketika saya melihat Jericho Lee, baik Li Tianwei dan Li Sengwei menunjukkan keterkejutannya. Ketika Li Fenglong dan yang lainnya melaporkan situasinya kepada mereka sebelumnya, mereka tidak percaya bahwa pria yang memiliki reputasi besar adalah pria muda berpenampilan sederhana di depan mereka. Cabang keluarga Li yang menurun bahkan bisa menghasilkan monster seperti itu. Wajah angsa liar Mo Ling sangat jelek, dan dia memimpin dengan minuman dingin. Kamu tiba-tiba tidak diundang, tunjuk wajah oke. Mendengar hal tersebut, para tamu yang hadir pun gempar. Ternyata Li Sengwei dan Jericho Lee mengadakan festival di sini. Mereka mengira Li Sengwei ada di sini untuk memberi selamat kepada mereka. Apakah mereka salah? Li Fengyun dimarahi. Awalnya dia sedikit malu. Saat dia ingin membantah, Li Sengwei di sebelahnya melambaikan tangannya. Kamu seharusnya menjadi pacar Jericho Lee, kan? Ya, benar. Menghadapi pujian seperti itu, Mo Lingyan tidak senang sama sekali, dan tidak menghargainya sama sekali. Ketika Li Sengwei diperlakukan dengan dingin, dia tidak marah. Sebaliknya, dia menatap Jericho Lee sambil tersenyum. Bagus. Aku tidak menyangka lelaki tua yang selalu hijau itu bisa memiliki generasi muda sebaik dirimu. Xuande segera merespons. Nada kata-kata Li Sengwei jelas ada hubungannya dengan Jericho Lee. Memikirkan beberapa hal yang Jericho Lee sebutkan kepadanya secara tidak sengaja sebelumnya, orang-orang ini sepertinya adalah kerabat yang dibenci Jericho Lee. Apa yang kamu lakukan di sini? Jericho Lee merangkul tangannya dan berperilaku bermusuhan. Hal ini mengejutkan para tamu, tetapi juga menegaskan bahwa Jericho Lee dan Li Sengwei punya masalah di sini. Tidak perlu terlalu bermusuhan. Saya tahu kami tidak melakukannya dengan benar sebelumnya, tetapi Tuan Evergreen pasti sangat berharap untuk kembali ke keluarga. Bagaimanapun, kasih sayang keluarga sangat penting bagi generasi yang lebih tua. Li Sengwei berkata sambil tersenyum.
Berhenti. Jericho Lee tidak menyembunyikan rasa jijik dan jijiknya, kembali ke keluarga. Saya pikir Anda punya air di kepala Anda. Anda sedang berbicara dengan saya. Kamu pikir aku harus kembali ke keluargaku? Anda boleh memberi kepada kakek saya bisa memberi, Anda tidak bisa memberi, saya bisa memberi. Jika Anda tidak cukup memahami saya akan mengulanginya. Ketidakpedulian, meskipun nadanya ribuan mil jauhnya, biarkan orang tidak mengalami perubahan. Pantas saja Tuan Wei datang secara khusus untuk menghadiri upacara tersebut. Dia datang untuk mengenali kerabatnya. Tiba-tiba, mereka akhirnya memahami keseluruhan cerita. Namun di saat yang sama, masyarakat juga terkejut, karena identitas Tuan Wei ada di sana, dan keluarganya, terutama Jericho Lee, yang masih muda dan memiliki keterampilan serta bakat medis yang hebat, akan dianggap serius ketika ia kembali ke keluarganya. Ini sedang booming. Haha, aku tahu kamu punya prasangka buruk terhadap keluarga. Bagaimanapun, kami sangat membencimu pada awalnya, kata Lee Sengwei sambil tersenyum. Kamu layak atas kemampuanmu untuk membingungkan hitam dan putih. Jericho Lee mendengus, sangat acuh tak acuh, bisakah pernyataan yang meremehkan hal sebelumnya, sekarang mengetahui identitasku, mulai menjilat wajahnya. Chang Sanshi, saya tidak ingat mengundang orang-orang ini pergi. Setelah mendengar ini, semua tamu yang mengira mereka bisa melihat berita besar, penyelesaian konflik dan reuni keluarga tercengang. Ya Tuhan, apa yang orang ini bicarakan? Dia menyuruh Tuan Wei pergi. Apakah kamu sudah gila? Ten Wei, berapa banyak orang yang ingin menjilat orang lain? Tuan Wei berinisiatif untuk menunjukkan kebaikannya, tapi dia tidak berterima kasih. Semua orang mengira Jericho Lee gila. Jika mereka bisa dirayu oleh pria besar seperti Wei Ye, saya khawatir mereka akan terbangun dalam mimpinya. Apakah bocah itu tahu apa yang dia bicarakan? Jiao Dongming terlihat konyol. Diji menunjukkan cibiran di wajahnya. Dia mungkin berpikir bahwa dia bisa membenci orang sebesar Tuan Wei sekarang karena dia telah memuja seorang dokter suci sebagai seorang guru. Dibandingkan dengan Tuan Wei, tuannya bukanlah apa-apa.